Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Mary Indriani, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan ini, saya akan mempersembahkan sebuah presentasi dengan judul Nilai dan Norma Warga Negara Indonesia. Presentasi ini akan membahas secara mendalam mengenai definisi nilai dan norma, contoh nyata penerapannya di masyarakat, berbagai masalah yang terjadi di lapangan, serta solusi yang dapat kita ambil bersama untuk memperkuat karakter bangsa Indonesia. Sebagai warga negara, memahami nilai dan norma bukan sekedar kewajiban akademis, melainkan fondasi penting dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang harmonis, beradab, dan bermartabat. Saya berharap presentasi ini dapat memberikan manfaat dan wawasan baru bagi kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Selamat menyaksikan. Pada slide ini, kita dapat melihat dua konsep dasar yang sangat penting, yaitu nilai dan norma. Nilai adalah prinsip yang menjadi pegangan kita dalam bersikap sehari-hari, sedangkan norma adalah aturan yang mengatur bagaimana kita berperilaku di tengah masyarakat. Keduanya saling berkaitan dan menjadi fondasi utama dalam membentuk karakter warga negara Indonesia yang beradab dan bertanggung jawab. Pancasila berperan sebagai dasar moral bangsa yang menjadi pedoman utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. Artinya, setiap sikap dan tindakan warga negara harusnya mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Yang pertama ada norma sosial. Norma kesopanan, gotong royong, dan toleransi merupakan pilar utama yang mengikat hubungan antar warga dalam kehidupan berbangsa. Artinya, norma-norma ini menjaga kerukunan dan keharmonisan dalam masyarakat yang beragam. Penerapan nilai dan norma dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat Indonesia dengan mengangkat contoh-contoh konkret yang bisa ditemukan di lingkungan sekitar. Yang pertama ada gotong royong di lingkungan RT maupun RW. Kegiatan seperti kerja bakti, membersihkan lingkungan, membangun atau memperbaiki rumah warga secara bersama-sama, serta membantu tetangga yang sedang membutuhkan pertolongan adalah wujud nyata dari nilai kebersamaan dan solidaritas sosial. Ini mencerminkan sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Lalu yang kedua, norma sopan santun dan toleransi beragama. Perilaku seperti mengucapkan salam, saling menghormati antar individu, serta aktif terlibat dalam kegiatan lintas agama di masyarakat adalah bukti nyata tegaknya norma sosial dan nilai toleransi. Hal ini juga mencerminkan sila ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa dan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Gambar yang ditampilkan menggambarkan warga yang bergotong royong mencangkul atau membersihkan lahan bersama. Permasalahan nyata yang terjadi di masyarakat terkait memudarnya kesadaran terhadap nilai dan norma sosial didukung dengan data statistik sebagai penguat argumen. Berdasarkan survei tahun 2023, 35% warga mengaku sering menyaksikan pelanggaran norma sosial di lingkungan tempat tinggal mereka. Angka ini cukup signifikan dan menunjukkan bahwa permasalahan ini bukan sekadar persepsi, melainkan fenomena yang nyata dan meluas di tengah masyarakat. Masalah utama terdapat 3 isu utama yang menjadi sorotan. Yang pertama ada penurunan kesadaran norma di kalangan generasi muda. Banyak anak muda yang mulai meninggalkan etika dan tata krama dalam pergaulan sehari-hari. Meningkatnya konflik sosial antar warga, kurangnya pemahaman dan penghormatan terhadap norma memicu gesekan dan perselisihan di lingkungan masyarakat. Individualisme yang semakin kuat, sikap mementingkan
diri sendiri mulai menggeser budaya kebersamaan dan gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Kita bisa lihat pada gambar tersebut, suasana jalan perkotaan yang padat melambangkan kehidupan urban yang cenderung individualistis. Orang-orang berjalan tanpa saling peduli, mencerminkan realitas sosial yang diangkat dalam slide ini. Saat 1 dari 3 warga merasakan pelanggaran norma di sekitarnya, ini adalah sinyal bahwa kita perlu segera memperkuat kembali fondasi nilai sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Slide ini membahas tadi kasus konflik antar warga di Desa Sukamaju akibat pelanggaran norma toleransi beragama. Bersumber dari berita media nasional 15 Maret 2023. Kronologi kejadiannya yaitu ketegangan berawal dari kesalahpahaman jadwal kegiatan keagamaan yang kemudian berkembang menjadi adu mulut hingga perusakan fasilitas umum. Dampak sosialnya yaitu akibatnya hubungan antar warga memburuk, aktivitas ekonomi terganggu, dan diperlukan mediasi pemerintahan untuk proses pemulihan. Kasus ini menjadi bukti nyata bahwa pelanggaran norma sekecil apapun bisa berujung pada konflik sosial yang merugikan banyak pihak. Konsekuensi nyata yang ditimbulkan ketika nilai dan norma dilanggar di masyarakat. Konsekuensi bagi masyarakat yaitu konflik dan ketidakstabilan, meningkatnya konflik sosial dan ketidakstabilan lingkungan yang mengancam keharmonisan hidup bermasyarakat. Yang kedua, memudarnya solidaritas. Menurunnya rasa kebersamaan dan solidaritas antar warga, memicu sikap individualisme yang merugikan. Dampak lebih luasnya, citra bangsa tercoreng. Kerusakan citra bangsa di mata internasional akibat konflik dan pelanggaran norma yang terus berulang. Pelanggaran norma bukan hanya merugikan individu, tapi berdampak berantai. Dari retaknya hubungan sosial hingga rusaknya nama baik bangsa di kancah global. Kritik dan refleksi mendalam atas kondisi nilai dan norma bangsa Indonesia yang tengah mengalami kemunduran. Adapun kutipan para ahli yaitu nilai dan norma yang kuat adalah fondasi utama negara yang berdaulat. Tanpa keduanya, bangsa akan kehilangan jati diri dan arah. Profesor Dr. Soedjatmoko. Kutipan ini menegaskan bahwa nilai dan norma bukan sekedar aturan, melainkan identitas dan arah hidup sebuah bangsa. Refleksi kondisi bangsa, krisis nilai dan norma yang terjadi saat ini memerlukan perhatian serius dari seluruh elemen masyarakat, mulai dari keluarga, sekolah, hingga pemerintah, demi terwujudnya revitalisasi karakter bangsa. Slide ini mengajak audiens untuk tidak hanya menyadari masalah, tapi juga merasa terpanggil untuk menjadi bangsa dari solusi pemulihan karakter bangsa. Langkah-langkah strategis untuk memperkuat kembali nilai dan norma di masyarakat Indonesia. Ada 3 strategi utama. Yang pertama, pendidikan karakter sejak dini, menanamkan nilai moral, etika, dan norma sosial kepada anak-anak sejak usia dini, baik di lingkungan keluarga maupun sekolah, agar terbentuk generasi yang berkarakter kuat. Yang kedua, peran tokoh masyarakat dan agama, tokoh adat, pemuka agama, dan pemimpin komunitas memiliki pengaruh besar dalam membimbing masyarakat untuk kembali pada nilai-nilai luhur dan norma yang berlaku. Yang ketiga, kampanye kesadaran sosial melalui media sosial, komunitas, maupun program pemerintah. Kampanye ini bertujuan menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat tentang pentingnya menjaga norma dalam kehidupan bersama. Solusi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, setiap individu, keluarga, dan komunitas punya peran nyata dalam membangun kembali budaya norma yang kuat di Indonesia.
Perbandingan kondisi masyarakat secara visual antara sebelum dan sesudah solusi diterapkan. Sebelum solusi diterapkan, kondisi masyarakat diwarnai oleh konflik dan pelanggaran norma yang sering terjadi, serta solidaritas antar warga yang sering terus-menurun menciptakan lingkungan yang tidak harmonis dan penuh ketegangan. Adapun sesudah solusi, yaitu setelah strategi penguatan nilai dan norma diterapkan, masyarakat menjadi lebih harmonis, solidaritas meningkat, dan konflik berkurang. Tercipta lingkungan yang damai dan saling mendukung. Slide ini mempertegas bahwa solusi yang tepat dan konsisten benar-benar bisa mengubah wajah masyarakat dari yang penuh konflik menjadi komunitas yang rukun dan berdaya. Penguatan nilai dan norma membutuhkan kolaborasi berbagai pihak untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan. 3 stakeholder utama. Yang pertama, pemerintah. Kebijakan dan regulasi pemerintah berperan membuat dan menegakkan kebijakan serta regulasi yang mendukung terjaganya nilai dan norma di masyarakat, seperti kurikulum pendidikan karakter dan peraturan daerah. Yang kedua, dunia usaha. Program sosial sektor swasta dan dunia usaha berkontribusi melalui program-program sosial yang membangun kesadaran norma, kebersamaan, dan pemberdayaan komunitas. Yang ketiga, ada media. Edukasi publik, media massa, dan media sosial memegang peran penting dalam menyebarkan konten edukatif yang membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya nilai dan norma dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan yang nyata dan bertahan lama hanya bisa terwujud jika pemerintah, dunia usaha, dan media berjalan bersama, bukan sendiri-sendiri. Nilai dan norma bukan sekadar teori yang kita pelajari di bangku kuliah. Ia adalah napas kehidupan bermasyarakat yang menentukan apakah kita bisa hidup berdampingan dengan damai atau tidak. Dari pembahasan hari ini, kita telah melihat bagaimana nilai dan norma hidup nyata di masyarakat, namun juga terancam oleh berbagai tantangan zaman, individualisme, konflik sosial, dan memudarnya kesadaran generasi muda. Maka, mari kita jadikan pemahaman ini bukan hanya pengetahuan, tetapi komitmen pribadi, mulai dari hal terkecil, menghormati sesama, menjaga tutur kata, dan aktif berkontribusi dalam lingkungan sekitar kita. Karena Indonesia yang harmonis dan maju dimulai dari kita, dari nilai yang kita pegang dan norma yang kita juga bersama. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.